Kok bisa yayasan segampang itu mengadopsi atau meminta orang untuk diadopsi, menyerahkan? Ini nggak wajar sih. Yayasan YI ini harus diinvestigasi nih. Yang kita harus pertanyakan anak-anak lain di situ gimana. Anak korban ini sebelum dieksekusi itu disuruh menonton hubungan antara suami istri, antar pelaku dengan istrinya. Barulah dieksekusi dengan bantuan si istrinya ini. Dia mengadopsi anak untuk diperlakukan seperti itu. Padahal istrinya banyak. Istrinya banyak. Ini sakit. Siapa yang lebih maksa? Bapaknya atau istrinya atau ibu? Bapaknya. Kalau nggak mau bakalan dihukum. Pengelola yayasan, pemilik yayasan, oknum TNI yang melakukan pencarian terhadap anak ini, membantu membawa anak ini ke pelaku, itu semua harus dijerat. 3, 2, 1, close the horde. Oke. Kembali lagi bersama saya Uya Kuya, a.k.a. Surya Utama, SIP Sarjana Ilmu Politik. Sekaligus juga bacalek DPR RI untuk dari Partai PAN untuk Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, dan luar negeri. Dan kita bertemu di LBU, Lembaga Bantuan Uya. Kali ini ada satu kasus yang sangat miris sekali. Ini sangat menyita perhatian saya. Dan kemarin saat yang menghubungi saya siapa waktu yang lalu? Saya. Bapak ya? Ya, saya langsung perintahkan tim untuk segera bikin janji untuk di sini. Seorang anak berumur 9 tahun diadopsi secara tidak wajar, berarti tidak legal ya? Tidak legal. Oleh orang tua angkatnya, namun diperkosa oleh orang tua angkatnya dan disaksikan dan dibantu oleh istri sahnya. Jadi pelaku ini punya istri-istri lain ya, Pak? Betul. Punya banyak istri, tapi yang melakukan pemerkosaan itu dia dan istri pertamanya. Oke. Di sini sebetulnya ada anak H. Anak H ini adalah korban. Tadi saya sebenarnya udah bilang bahwa anak H nggak usah di sini gitu. Tapi adik H ini yang justru ngotot mau di sini supaya ini jadi pembelajaran bahwa tidak ada anak-anak lain yang menjadi korban. Tapi saya tanya dulu sama adik. Adik yakin kamu mau ada di sini? Iya. Nggak masalah? Iya. Kamu kuat? Iya. Kamu sadar benar kamu mau bercerita ini? Iya. Soalnya kalau enggak, kamu nggak usah ada di sini pun nggak masalah. Mau sama tante aja apa mau di sini? Nggak apa-apa. Iya, di sini aja. Di sini aja. Kamu yakin mau cerita ini ya? Iya. Oke. Jadi apa? Jadi yang bersangkutan emang mau di sini, ya. Di sini ada pengacaranya ADH ini ada Bapak Firman ya. Firman. Saya dari Lembaga Bantuan Hukum Garuda Kencana Indonesia. Garuda Kencana Indonesia. Dan di sini ada nenek korban ya. Iya. Ibu namanya siapa, Bu? Buhardia. Bu Hardiah. Dan ini dari Garuda Kencana Indonesia juga. Iya, tim YLBH. Dengan Mbak Endri. Mbak Endri. Terima kasih juga tentunya buat tim LBH Garuda Kencana Indonesia udah mengawal kasus ini. Baik. Karena kita butuh yang namanya LBH yang seperti ini ya. Yang peduli dengan kasus seperti ini. Gimana ceritanya? Yang kronologis awalnya dulu. Baik. Iya. Terima kasih Mas Iya, Uya. iya Pak Firman. Kami diundang di acara podcast Uya Kuya ini suatu hal yang sangat membanggakan bagi kami. Kita apalagi Mas Uya juga sama-sama concern terhadap kasus-kasus yang no viral, no justice. Iya. Jadi gini, awal ceritanya itu adalah anak korban ini. Jadi gini, ada seorang yang ingin mengadopsi anak. Iya. Jadi seorang ini mengadopsi anak. Kebetulan dia punya kolega seorang aparat TNI aktif berpangkat Pamen di Semarang sana. Siapa yang punya pelakunya? Pelaku ini. Yang mengadopsi ini? Ya, dia punya kolega, apakah itu saudara kita nggak tahu. Iya. Berpangkat Pamen di Semarang. TNI berarti? TNI aktif, aktif sekali. Nah, si Pamen ini memerintahkan kepada anak buahnya berinisial W, pangkat kopral kalau nggak salah itu, prajurit lah, untuk mencarikan anak asuh bagi si pelaku ini. Kalau Pamen ini pangkatnya apa ya? Letkol, sorry. Letkol ya, oke. Nah, setelah dicarikan anak asuh ini di sebuah yayasan itu, ketemulah anak korban ini. Padahal anak korban ini bukan adalah anak asuh di yayasan itu, tetapi tantenya bekerja di yayasan itu. Oke. Nah, ketika si aparat W ini main ke yayasan itu, bertemu anak korban, lah sehingga anak korban lah yang ingin diadopsi. Bisa secepat itu?
Iya. Singkat cerita, ini cerita panjang maksudnya. Iya, Kita singkat ceritanya aja. poin-poinnya aja. Nah, singkat cerita adalah ketika sudah dapat anak korban ini, direkomendasikan anak korban ini kepada si pelaku, sehingga pelaku tertarik pada anak korban ini. Jadi TNI ini aktif mencari ini, yang mencari ini. Aktif, bantuan dia lah. Nah, ketika sudah diserahkan anak korban ini, nah, ketika penyerahan anak ini saya cerita singkat-singkatnya maksudnya. Iya. Karena waktunya pasti juga Iya. harus. Nah, ketika penyerahan anak korban ini kepada pelaku, si anak ini melihat kalau saat itu si oknum W ini, pangkat kopral ini menyerahkan sejumlah gepok uang kepada pengelola yayasan. Oke, segepok uang pada pengelola yayasan. Ya, di dalam mobil. Di dalam Oke, mobil. oke. Nah, pendek cerita, anak korban dibawa ke hotel apa, Mbak? GC. Hotel GC di Semarang untuk diserahkan kepada pelaku. Nah, ketika diserahkan kepada pelaku, anak ini di hotel itu disuruh dibuka bajunya, Langsung di situ. ditelanjangi. Tapi dalihnya saat itu melihat anak ini ada cacat atau tidak, Oh, Ternyata alasannya. penyakit atau tidak, ditelanjangi. Nah, saat itu besoknya anak ini dibawalah ke Enggak, langsung Pak. langsung dibawa ke Jonggol, Oke. ke rumah pelaku. Nah, di Jonggol itulah dieksekusi oleh si pelaku. Langsung. Enggak, beberapa hari kemudian, Iya. Desember. dieksekusi oleh pelaku. Nah, ke Jonggol itu juga diantar oleh si W ini. Oh, si Kopral W ini. Iya. Mengantar anak ini ke Jonggol Iya, bersama si pelaku. Nah, ketika di Jonggol, si anak korban ini sebelum dieksekusi itu disuruh menonton hubungan antara suami istri, antar pelaku dengan istrinya. Jadi ketika suami istri itu melakukan hubungan, Oke. nah, anak ini disuruh tonton. Setelah disuruh tonton, barulah dieksekusi dengan bantuan si istrinya ini. Istrinya bantu. Istrinya Ini berdasarkan cerita dari ini saya cerita berdasarkan BAP. Iya. BAP. Jadi kan kita kan mendampingi. Jadi berdasarkan BAP itu bisa dikonfirmasi langsung maksudnya ke Iya. penyidik Polresta Bogor, Iya. unit PPA. Jadi ada BAP di sana. Nah, setelah dieksekusi beberapa kali si anak ini ketakutan ingin diselamatkan. Nah, beberapa kali anak ini coba mencari tantenya melalui media sosial TikTok saat itu. Oke, anak ini jadi Nah. ya bisa menghubungi ya. Dari TikTok lah ketemu tantenya, medsos tantenya. Saat itu, tante ini aku, tolong bantu aku. Kenapa kamu? Ya kamu kemana aja nggak pernah ketemu. Ya aku nggak boleh pegang handphone, ya aku lagi pegang handphone. Tante bantu aku, kenapa? Aku nggak betah di sini. Kenapa nggak betah? Aku diperkosa. Dicerita akhirnya. Ya, sama siapa? Sama papa. Iya. Oke, nah saat itu datanglah keluarga kini ke pihak yayasan. Pihak yayasan nih gimana? Kami gimana anak kami? Ini Iya. katanya diperkosa. Oh enggak tuh hoax tuh, nggak mungkin tuh, nggak mungkin tuh hoax tuh, nggak mungkin itu orang baik. Nah akhirnya beberapa waktu kemudian karena nggak ada tanggapan dari pihak yayasan, datang lagi TikTok lagi. Iya. Tante jemput aku dong, aku diperkosa. Iya. Datang lagi keluarga. Nah sekarang alasannya bukan nggak tahu apa, bukan hoax, tapi nggak tahu alamatnya. Loh, gimana ceritanya? Yayasan kita nggak punya alamatnya, nggak punya Yayasan apa sih namanya? YI. Ya ini yayasan apa? Maksudnya yayasan khusus anak-anak, yayasan penyalur apa? Coba. Yayasan apa? Itu yayasan untuk menampung anak-anak. Hah? Nah, Nampung anak-anak terlantar. anak-anak terlantar. Yang anak-anak itu diapain maksudnya? Yayasan tuh kan ada tujuannya tuh. Disekolahkan sebenarnya. Iya. Nah, yayasan ini sebenarnya menampung anak-anak untuk disekolahkan. Entah kenapa malah anak ini diserahkan ke orang lain. Nah itu maksudnya setelah YI alasan yayasannya apa? Yayasan Emas Indonesia namanya. Yayasan Emas Indonesia. Sebut aja nanti kita tapi biar Iya. saya tahu nih. YEI berarti Iya. ya. YEI ya. Ya, Oke. Setelah itu datanglah ke anak keluarga ke sana. Iya. Nah sekarang alasannya nggak punya alamatnya, Iya. Nggak punya nomor teleponnya. nggak punya tempat, Iya. nggak punya kakak. Bingung ini gimana sih Iya. adopsinya? Nah beberapa kemudian sama TikTok lagi tantenya, tante jemput aku dong. Kamu tinggal di mana sih? Aku nggak tahu, cuman aku taunya Rasa Mala. Aku tinggal di Rasa Mala itu cuma di Jonggol. Nah, beberapa kali itulah kami cari maksudnya. Kami cari ke Jonggol, malam-malam Mbak Endi bawa berita ini ke Jakarta, kami cari ke Jonggol beberapa kali. Ternyata Rasa Mala tuh klaster. Adanya di Perumahan Citra Indah, Iya. Jonggol.
kami cari sana dengan satpam, sana dengan RT, RW, polsek, dengan udak-udak tuh, nggak ketemu juga. Oke. Beberapa bulan kemudian, beberapa bulan kemudian, kan ditelepon terus, keancam terus nih, pihak Iya. yayasan. Iya. Akhirnya dibalikin nih. Dibalikin anak H ini. Dibalikin. Udah beberapa bulan kemudian dibalikin. Ada beberapa bulan Mbak ya? Ada 2 bulan. 2 bulanan dibalikin. Yang balikin oknum tadi. W tadi, W Iya. tadi. Kopral W. Oke. Dia balikin anak ke Polres ya Mbak ya? Ke Polres. Kapolres. Tabes Nah, Semarang. nah itu langsung kita visum gitu. Iya. Setelah divisum, itu yang Mbak Indi cerita tadi, ketika divisum tuh oknum ini masuk ke dalam, ikut masuk ke dalam Ariano yang Iya. harusnya nggak boleh masuk lah Iya. ya. Nah di situ tapi terbukti memang ada sobekan. Sobekan. Nah berbekal itulah kami membuat laporan lagi karena ini nggak jalan-jalan. Nah, ini kan nggak jalan nih. LP ini kan nggak jalan di Polrestabes Semarang. Oke, Polrestabes Semarang itu berarti laporannya adalah Awalnya kan kami adopsi ilegal. Iya. Karena anak ini belum ketemu. adopsi ilegal Iya, ya. Oke. awalnya. Ini undang-undang apa kalau boleh tahu adopsi ilegal? Bang. Adopsi ilegal ya undang-undang adopsi ilegal. Adopsi atau ada undang Dalam KUHP ada apa Enggak, undang-undang perlindungan anak? Undang perlindungan anak. Perlindungan anak. Perlindungan anak ya. Oke, oke. Nah, setelah itu, setelah dilakukan Setelah Iya. dilakukan laporan karena nggak jalan juga. Nah, kami berinisiatif ini nggak jalan nih kalau di Semarang. Iya. Kita mending bikin 2 laporan di Semarang adopsinya. Adopsi ilegal, Nah, oke. di- Polrestabes Semarang. Di Bogor itu kekerasan seksual. Di Bogor ini di mana? Di Polres Polres Bogor. Polres Bogor ya. Nah. Di Polres Bogor jalan. Jalan, alhamdulillah. Ah, Jangan ini- di Polres Bogor itu. Salut buat Polres Bogor nih, kita apresiasi. Jempol. Iya. Ya, di sana kita Iya. bikin LP, Iya. diadopsi ulang anak ini. Iya. Memang benar. Terus ketemu dengan psikolog juga. Malah psikolog saya itu bilang ya, ini harus cepat ketangkep. Harus cepat ditangkap. Harus cepat tangkap. Ini bahaya, ini kurang ajar nih. Iya. Karena, aduh, Parah. luar biasa lah kerusakannya itu. Nah, jadi- Karena untuk kekerasan seksual terhadap anak memang undang-undang pelecehan terhadap anak ya seperti kasus seperti ini cukup keterangan anak, keterangan korban, Iya. visum Visum. dan keterangan psikolog. Jadi udah. Ya, udah jadi. Jadi. Ya, ini berarti Polres Bogor Keren. Keren, Nah, oke. nah, sampai DPO. ya. Sampai DPO sekarang ini lagi diusut, masih dicari. Cuman yang Semarang sampai saat ini nggak jalan-jalan. Adopsi ilegalnya karena ini melibatkan banyak orang. Banyak orang. Arti kan sebetulnya kan harus ditelusuri nih. Keterlibatan yayasan ini ada apa tidak? Ya pasti kan anak ini kan ya yang mencari yayasan. Betul. Terus keterlibatan oknum-oknum TNI tadi apa? Termasuk gue yang mengantar dan bolak-balik. Dan tadi Pamen tadi yang koleganya si pelaku apa? Itu harus ditelusuri. Karena yang kita takuti kalau misalnya adopsi ilegal seperti ini, kita takuti adalah kasus-kasus lain yang terjadi seperti anak H ini yang terjadi pada anak-anak lain. Banyak yang di situ juga ada beberapa ya, Mbak. Ya? Anak ini waktu kita cari Pak Uya Ya. di Jonggol itu, kita tuh hampir 4-5 hari ya. Iya. Sampai tantenya tinggal di rumah Pak RW 3 hari lamanya untuk Iya. mencari. Itu anak ini dilarikan ke Madura Nah, ya. Oleh? oleh Oleh pelaku. pelaku. Oke. Dibantu oleh kakaknya. Nanti dia bisa cerita. Oke, oke. Dilarikan ke Madura. Sejak dia TikTok minta tolong itu kan mulai mungkin pihak Heboh. desa sudah menghubungi. Iya. Dia dilarikan ke Madura. Kami mencari tidak ketemu. Nah, di Polrestabes Semarang kami melaporkan adopsi ilegal ini. Dan begitu di visum terjadi sesuatu, kami bilang dong, kami melaporkan sekalian dong kalau ini terjadi pelecehan. Nggak diterima? Kata Polrestabes Semarang waktu itu ya, lokus Delikti. Delikti. ada di Di Bogor, Bogor. Jadi oke. harus laporan di Bogor. Masuk Kami ke akal. Bogor. Iya. Kami laporan ke Iya. Bogor. Bogor bilang, ini harusnya Semarang yang usut karena ini anak Semarang. Bogor Jadi ini. sempat terjadi miss. Karena Oke. ini anak Semarang, dia contohkan satu kasus nih Polres Bogor. Iya. Ada anak Bogor dibawa sampai Jakarta. Kami yang mengusut. Oh iya, karena kalau dilihat dari kronologis awalnya anak ini Ya, dari Semarang. dari Semarang. Bisa masuk, Bisa. lokus delikti masuk Masuk. sebetulnya. Masuk. Sampai Oke. akhirnya saya kembali lagi ke Polres Semarang, saya katakan, sampaikan pernyataan dari Polres Bogor. Ke Semarang. Ke Semarang. Apa katanya? Katanya baiklah, saya bilang bagaimana daripada bingung lempar-lemparan, tolonglah Polres Semarang kalau ada waktu ke Jakarta sekalian ke Bogor bersama saya. Akhirnya kami antar ya Bang Firmannya waktu itu ke Polres Bogor, Penyidik. ke penyidik. Iya. Ya, Penyidik ketemu. ke Semarang ikut. Ikut, ada Oke. fotonya kami Oke. kalau penyidik ikut ke Polres Bogor. Oke. Akhirnya disetujuilah bahwa untuk laporan pelecehan seksual itu di Bogor, adopsi anak tetap dilanjutkan di Semarang. Seperti itu, Pak. Oke, dan berapa lama butuh Polres Bogor untuk akhirnya menetapkan tersangka? Dua bulan lagi ya. Lebih, Aduh, Bang. dua Jadi bulan. dari bulan
September itu ya, Iya. kita mulai bikin LP di Bogor, itu kemudian baru sekitar bulan April ya, DPO mulai diterbitkan. Iya, karena kalau untuk urusan pencabulan dan pelecehan anak seperti ini, apalagi pemerkosaan ini, ya tadi seperti saya bilang kan, cukup keterangan korban, apalagi keterangan korban tidak berubah-ubah, itu udah cukup. Ditambah visum dan juga keterangan psikolog. Dan tanpa meminta, walaupun si pelaku ini nggak datang, Iya. sudah bisa dihukum Harus. tersangka. Dan sekarang DPO. Betul, DPO udah. Oke, Dari DPO. Yang DPO ini siapa nih? Suaminya apa istrinya yang melakukan ikut megangin juga? Kalau di surat DPO-nya suaminya. Masih Oke, berarti kalau DPO tuh boleh kita tayangkan nggak? Boleh, boleh kan Oke. udah semua pihak boleh mencari. Oke, Kalau ini- ketangkap tinggal diserahkan ke Ini penyidik. foto pelakunya sedang jadi daftar pencarian orang. Barang siapa yang menemukan bisa langsung lapor ke Polres Bogor ya. Dan kalau perlu, saya tantang juga buat kalian yang bisa memberikan informasi tentang orang ini, akan saya berikan imbalan. Oke. Lanjut, berarti DPO dia. DPO. Kasus pelecehannya, kekerasan seksualnya Seksualnya. sudah jalan di Bogor. Ya. Nah, sekarang berarti yang permasalahannya adalah di Polrestabes Semarang. Yap. Tidak jalannya seperti apa? Tidak jalannya, menurut keterangan Ibu Kanit waktu saya temui. Kanit berarti Krimum, Krimsus, PPA. Kanit unit PPA. PPA di bawah Krimum berarti ya? Iya, Iya. Saya menanyakan, Bu, kalau seandainya memang di Semarang ini tidak ada yang bersalah, silahkan Polrestabes bikin keputusan. Apa? Mau SP3 atau mau apa gitu? SP3 atau Iya. mereka tidak bersalah, tidak bisa dilanjutkan Iya, ini, iya. silahkan ambil keputusan. Tapi waktu itu Bu Kanit bilang bahwa kami butuh keterangan dari pelaku ini yang Iya. menerima anak ini untuk melengkapi. Bu Kanit bilang begitu. Oke, berarti Oke. si pelaku yang lagi DPO nih. Yang lagi DPO nih, Iya. ya kan? Nah, kami berinisiatif mengapa memviralkan kasus ini? Kami membantu dong kepolisian. Oh iya pasti, Ya peran kan? masyarakat tuh. Membantu Iya. supaya pelaku ini segera ketangkap Iya. hingga melengkapi alat bukti di Polrestabes Semarang. Oke. Tujuannya seperti itu. Oke. Dan intinya adalah sebetulnya sekarang Polrestabes sudah meminta keterangan yang si Oknum Kopral Sudah, W, semuanya Udah sudah. semua. si Pamen yang tadi letkol tadi, Sudah. Udah semua. si Berdasarkan yayasan. BAP, berdasarkan SP2HP yang kami terima, Udah semua. sudah diminta keterangan semuanya. Tapi menurut dari Lembaga Bantuan Hukum Garuda Kencana Indonesia ya, sebetulnya kalau dilihat dari kacamata hukum kalian gitu ya, terduga pelaku yang adopsi legal itu siapa aja sebetulnya? Kan setahu saya nih orang mau adopsi itu nggak semudah itu bukan sih? Ya. Ya, sebenarnya butuh ada asesmen dia Betul. layak apa tidak, Betul. dia secara secara mental juga siap apa enggak, bolak-balik ada asesmen, ada segala macam, lalu ahlinya yang psikolog yang meriksa, ada keputusan pengadilan dan lain Betul, ada sebagainya. keputusan. Ini dalam waktu hanya sehari diadopsi gitu kan? Jadi Jumat malam, nenek Ah. ini jam 10 malam ditemukan kepada pelaku di hotel itu. Oke, jadi ibu gimana ceritanya? Ibu malam itu gimana sih sampai ketemu? Saya kan tidur, Iya, masih tidur yang baru kerja ya. iya, Itu jam 10-an ya. iya. Dia datang namanya Tante Oke, dari mana nih? Dari yayasan? dari yayasan. Nah, itu Tante sama Pak itu. Yayasan dua-duanya nih? Iya, Oke. itu suami istri kan. Oke. Nah, itu nyuruh cucu saya mau diadopsi, katanya mau disekolahin. Iya. Kan ini punya cita-cita harapan mau menjadi dokter ya. Iya. Kan karena saya enggak punya ya. Iya. Saya ngurus anak banyak, cucu banyak. Tapi ini yang masih kecil kan ikut aku. Nah, terus saya ya oke aja, wong saya tuh percaya wong dia tuh pendeta ya. Saya percayanya seperti itu. Terus saya tuh tiba-tiba kan ya, oh saya didatangi sampai malam-malam, berarti saya ada yang cucu saya ada yang mengasuh, cita-citanya biar tercapai, Iya. penginginannya saya, pengertian saya, tapi ternyata tidak seperti itu. Terus saya diajak di hotel pertemuan yang mau ngasuh, yang mengasuh itu ya orangnya tinggi, tapi saya tidak jelas wajahnya ya. Katanya aku ya bilang bilangnya supir itu percaya sama aku Bu. Oh saya dimanapun saya yang nganter, supirnya enggak tahu namanya, katanya supirnya. Terus sama istrinya, lalu saya katanya, lah semuanya ibu mana? Katanya masih tugasnya tugas apa enggak tahu. Oh ya udah enggak tugas, terus ini tinggal ngambil cucunya, disuruh ya Bu, biar mau, biar manut. Dia tidur di yayasan, saya bangunkan dia tuh, apa kamu mau diasuh orang ini, aku kan enggak tahu. Iya. Dia tuh tidur sama gini, lembut-lembut Ngerti. dia. Sadar mungkin. Ngerti. Dia enggak sadar.
Terus tiba-tiba saya bilang, biar ketemuan sama saya dulu, wong saya kerja. Nanti jam 11 aku datang di yayasan, tiba-tiba ini jam 10 udah dibawa lari. Jadi Nggak tidak ketemu. ketemu nenek ini. Tidak ketemu. Enggak. Sampai sekarang. Karena nenek ini kan kerja Iya. tukang sapu di Iya, pelabuhan iya. Kota Semarang. Iya. Dia pulang habis jam 12 malam mungkin ya, Iya. Nek ya, atau jam berapa, dini hari lah. Dini hari dia pulang dari yayasan karena pagi-paginya harus kerja. Iya. Nah, siang hari waktu dia datang ke yayasan, anak ini sudah dibawa. Dibawa. Oke, mungkin ini bisa jadi perhatian juga Pak Ganjar Pranowo ya, berarti ya, Iya. gubernurnya ya. Terus Ya, Pak Ganjar Pranowo harusnya ini jadi perhatian Bapak. Tolong dikawal juga kasus ini. Atau nanti saya cari telepon Pak Ganjar, saya nggak punya. Ya, saya akan coba hubungin Bapak. Kalau bisa, harusnya Bapak mengawal kasus ini ya. Dan karena ini bukan hanya ibu ini aja, tapi yayasannya juga harus dicek. Kok bisa yayasan segampang itu mengadopsi atau meminta orang untuk diadopsi, menyerahkan? Ini kita beli handphone nggak wajar sih ini. kan? Nggak wajar ini. Waktu Nggak pakai KTP-KTP-an nih? Udah ada. Karena kita ada bukti ya, karena pada waktu tantenya ini datang ke rumah saya Iya. minta bantuan, dia menyerahkan satu voice note, Iya. telepon bahwa Iya. di situ pembina yayasan memang bilang bahwa saya tidak tahu alamatnya, tidak tahu teleponnya, dan itu perjanjiannya memang seperti itu, katanya seperti itu. Oke. Intinya sekarang kasus yang di Polrestabes Semarang belum ada kemajuan ya? Belum ada kemajuan ini. Oke, sekarang kita bicara dengan korban anak H. Adik, yakin sekali lagi saya tanya mau bicara ini? Iya. Iya ya. Kamu waktu pertama kali ketemu sama bapak ini dengan orang yang mengadopsi kamu, gimana ya pertama kali kamu lihat orangnya? Sifatnya yang pertamanya baik. Pertamanya baik, Hmm. terus Terus setelah 2 minggu itu langsung diperlakukan seperti itu. oke, kita nggak usah bahas diperlakukan seperti apa ya. Tapi kamu akhirnya bisa menghubungi tante kamu tuh gimana ceritanya? Itu dipinjemin handphonenya istrinya, terus saya itu nyari sosmed tante. TikToknya tahu ya. Iya, Terus terus lihat tante kalau saya nggak betah. ya. Dan kamu cerita sama tante apa yang dilakukan mereka. Iya, Kamu tahu yang dilakukan mereka itu apa? tahu Tahu dari mana kalau itu perbuatan yang tidak pantas? dari kata orang. Oke. Itu dipaksa kamu sama mereka. Iya, Siapa yang lebih maksa? Bapaknya atau istrinya atau ibu? bapaknya Kamu ngelawan tidak waktu itu? enggak, Kenapa? karena takut. Takut. Diancam apa sayang? Kalau nggak mau bakalan dipukul. Kalau kamu bakal dipukul. Berapa kali mereka melakukan hal yang tidak pantas ke kamu? 4. 4 kali. Itu istrinya ada. Yang istrinya itu cuma 1 kali. Yang lainnya istrinya nggak ada. Iya, Mereka pernah marahin kamu juga? nggak pernah. Nggak pernah ya. Kamu tidurnya di mana selama di sana? Di gudang. Di gudang. Nanti kita kasih lihat gambar gudangnya. Terus dikasih makan tapi Kasih. makan 3 kali sehari. Iya, Tugas kamu selama di sana apa aja sayang? ya membuat roti. Terus ngerjain pekerjaan rumah Apa aja pekerjaan rumah itu? kayak nyapu, ngepel, Hmm. sama jemur baju. Dikasih uang jajan juga? Enggak, Enggak. Boleh keluar nggak? enggak, Enggak boleh keluar. enggak boleh. Nonton TV gitu? Nonton TV boleh. Boleh. Oke. Dan kamu katanya sempat dibawa lari ke Madura, itu segala macam, gimana ceritanya? Dibawa pergi lah. Iya, Kamu tahu nggak dibawa kemana waktu itu? enggak tahu. Nggak tahu, naik apa waktu itu?
naik mobil. Siapa aja yang ada di situ? Kakaknya itu, Kakaknya si bapak? iya, Bapaknya ada? nggak ada. Jadi di mobil itu ada siapa aja? Saya sama kakaknya si bapak Oh, kakaknya bapak itu bilang apa aja ke kamu? nggak bilang apa-apa. Nggak bilang apa-apa. Naik mobil ya berarti ya? Mm-mm. Itu yang dibawa ke Madura berarti? Dia baca katanya dia lupa dimandiin ntar malam kan kepala intainya nanti. Oh, nah, diapain aja waktu itu? Waktu dibawa pergi itu? Itu si kayak hipnotis itu supaya saya lupa sama keluarga. Oke, dihipnotisnya gimana? Kayak dihipnotisnya Kayak gimana? gimana? Diapain? Diapain aja? Prosesnya apa? Di itu kepala saya kayak ditidurin gitu. Kamu disuruh tidur, Iya, terus kepalanya dikasih apa? nggak dikasih apa-apa. Kepalanya diapain? Diapain kepalanya? Di ini Di- begini dulu. dielus-elus? Iya, Bilangnya apa? bilangnya kamu harus lupa sama keluargamu yang di Semarang dulu. Oke. Dan kamu nggak lupa kan tadi? Enggak, Jadi ibaratnya tidak berhasil ya? iya. Oke, itu abal-abal berarti ya? Ya itu apa sih itu kira-kira orang pintar? Sebenarnya mereka sempat kirim video, Nah, Pak. Sebelum kasus ini ke Polrestabes, mereka mendatangi keluarga untuk cabut laporan, membuat video. Video itu seolah-olah anak ini baik-baik saja. Iya. Bahkan bilang ke pihak keluarga bahwa anak ini ngeprank. Anak ini marah karena nggak diajak jalan-jalan. Terus dia bikinlah isu seperti itu. Jadi pihak yayasan coba meyakinkan keluarga seperti itu. Cuma kami melihat video itu bahwa itu seperti video yang dia tertekan, dalam kondisi tertekan. Nah, waktu dia sudah pulang ke Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak, jadi sebenarnya Kota Semarang tuh punya satu sistem yang bagus. Iya. Ada namanya Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak, ada di bawahnya PPT Seruni. Iya. Ini menangani kasus-kasus KDRT, pelecehan seksual anak di Kota Semarang. Nah, mereka inilah yang akan membantu masyarakat, karena kan ada di tiap-tiap kelurahan. Nah, membantu masyarakat untuk bikin aduan ke Polrestabes Semarang. Nah, dia tinggal di DP3A waktu setelah pulang, itu ada psikologisnya juga. Saya tanya tentang video itu. Video ini, apa benar kamu atau kamu dalam tekanan? Saya suruh seperti itu. Jadi seperti di setting. Iya. Ada 2 video. Bahkan yang video kedua itu dikirim pada waktu kita udah lapor ke Polrestabes Semarang. Di situ saya bahagia di Jakarta, bilangnya seperti itu. Tapi mukanya Ya, tapi ada potongan, ada jeda potongan. Gitu. ada videonya masih ada? Ada, semua ada. Kita bisa lihat ya, tapi kita sensor mukanya ya. Sekarang hari Senin tanggal 13 2022. Saya menetap di Jakarta karena saya senang dan bahagia. Terus kamu habis itu kembaliin ke yayasan ya? Iya, Sama siapa sayang? sama supirnya itu. Supirnya. Yang tentara itu ada? Kalau dia nggak tahu kalau itu tentara, Pak. Oke. Jadi dia tanya sopir. Ibu ini juga nggak tahu kalau itu tentara. Oke, Tapi oke. itu tanya mereka semuanya sopir. Oke. Terus waktu kamu sebelum ditaruh balikin di yayasan, mereka ngomong apa sama kamu? Ada bicara apa nggak? Nggak ada. Nggak ada. Oke. Kita mungkin cukup ngomong lagi. Iya. Dan intinya gini. Kalau dari kacamata hukum ya, sebetulnya yang harusnya terjerat siapa aja di undang-undang adopsi legal, undang-undang perlindungan anak? Banyak sekali tuh ya. Iya. Gini, Mas Uya, perlu saya kasih sedikit tafsir hukumnya. Bahwa kejahatan seksual terhadap anak itu, kejahatan kekerasan terhadap anak itu sudah mengkhawatirkan ini. Ya, extraordinary crime. Makanya apa? Makanya dibuatlah undang-undang perlindungan anak. Di dalam undang-undang perlindungan anak itu jelas sekali. Dari pasal 76A itu sampai pasal 89 itu bahwa mengetahui saja ada
kekerasan seksual, kejahatan, eksploitasi terhadap anak itu mengetahui maksudnya. Iya, turut serta ya. Mengetahui aja itu Iya. udah 5 tahun. Cuma mengetahui. Mengetahui tidak melaporkan kepada pihak berwajib Iya. 5 tahun. Oke. Kalau melakukan 15 tahun. Kalau yang melakukan itu adalah keluarga, orang tua Ditambah anak, sepertiga ya? Tambah 1/3 itu Iya. 22 tahun. Iya. Itu sangat serius sekali. Iya. Nah, jadi kalaulah kita kembali lagi kepada Iya. adopsi ilegal ini. Dari mulai proses mencari anak ini, menyerahkan anak ini kepada pelaku, Iya. membawa anak ini dan sudah tahu anak ini ada terjadi kekerasan seksual terhadap anak ini, tapi tidak segera melakukan verifikasi, Iya. tidak melaporkan. Iya. Itu mulai dari pemilik yayasan, Iyalah. pengelola yayasan, pemilik yayasan, oknum TNI yang melakukan pencarian terhadap anak ini, membantu membawa anak ini ke pelaku, itu semua harus dijerat. Iya, dia udah Harus dijerat semuanya. prosesnya udah janggal, Pak. Udah jelas sekali. Iya. Ini kan kembali lagi tadi ke yayasan. Bagaimana bisa ini ya manusia? Manusia dikasih nggak ada alamat, nggak ada kakak, nggak ada surat perjanjian. Ini kan kita beli handphonenya pakai KTP maksudnya. Beli motornya pakai KTP kok. Iya, yang ini yayasan YI ini harus diinvestigasi nih. Yang kita harus pertanyakan anak-anak lain di situ gimana gitu. Nah, ini sebenarnya kalau soal anak-anak lain, Mbak, ini mungkin bisa cerita sedikit. Coba, Mbak. Banyak sekali korban maksudnya. Kalau Cerita aja. sebenarnya ada apa ya? Sebelum anak ini ada satu kasus kalau ya. Cuma saya nggak, ya terjadi juga lah pelecehan seksual anak di yayasan itu. Menurut anak lo ya, BAP anak ya, dia katanya di situ. Tapi pada waktu itu kasus itu dibawa ke Polrestabes Semarang, tidak terbukti karena memang alat bukti itu, barang buktinya juga lemah. Iya. Dan itu sudah lama. Kasusnya apa? Gitu. Pelecehan seksual di dalam Yayasan. Pelakunya adalah terduga pelakunya Terduga pelakunya ya anak-anak di dalam yayasan. anak-anak dalam yayasan juga. Sama Oke. Cuma karena alat bukti tidak mencukupi hingga kasus itu di-close. Iya. Oke lah. Cuma yang mendapat perhatian khusus bagi saya adalah pada waktu keluarga ini datang ke rumah saya, minta tolong anak ini. Saya tidak mengenal anak ini, saya Iya. tidak mengenal dia. Nah, itu minta tolong. Saya bilang bahwa coba dah ditanya lagi pembina yayasannya, siapa tahu dia sedang berusaha. Iya. Waktu itu Yes, kita kan oke. positive thinking ya. Yes, iya. Nah, terus pada waktu kami mencari anak ini di Jonggol, malam itu jam 11 malam ya, jam 12 malam lah. Saya WA pembina yayasan itu, saya tanya, kalau kamu kesulitan mencari anak ini, saya yang jemput. Minta alamatnya, dia nggak jawab. Itu tanggal 3 Juni. Nah, karena kasus sudah masuk ke Polrestabes Semarang, 11 Juni dia telepon saya. Coba menerangkan, bahkan mengirim foto dari Iya. lead call yang terlibat. Iya. Dia kirim. Nah, saya masih positive thinking, saya bilang kepada dia, kalau begitu, kalau kamu merasa ditipu oleh oknum TNI ini, kembalikan dulu anak ini, divisum, kalau memang terbukti terjadi sesuatu, kamu laporkan. Iya, iya, dia Iya, melaporkan iya. dong. Iya. Oh, dia korban ya kan? Kan dia korban kan? Iya. Kamu laporkan bahwa anak ini sudah dieksekusi di sana. Bahkan kalau perlu kamu laporkan juga oknum TNI ini ke Polrestabes Semarang. Iya. Kalau kamu memang merasa ditipu. Tapi sejak anak ini dipulangkan, tidak ada pembicaraan lebih lanjut dari Pihak yayasan. pembina yayasan itu kepada saya pun tidak. Malah ada satu hal yang aneh, Kak Ria. Anak ini kan ikut nenek ini lama, ya kan? Bapak kandungnya mungkin karena bekerja tidak pernah mendatangi anak Iya. ini. Tiba-tiba pihak yayasan ini mencari bapak kandungnya. Tanggal 25 Juli, saya juga punya ini rekaman dari suara dari bapak kandungnya yang bilang didatangi yang namanya Pak pemilik pembina yayasan dan Pak siapa namanya Pak, dia sebut nama ya, lawyernya sana Iya. ya. Itu dia tidak tahu itu lawyer, tapi dia disebut didatangi dua bapak itu untuk bikin surat bahwa seolah-olah tanggal 25 Juli bapak kandungnya Yang menyerahkan. anak ini ke yayasan. Oke, paham saya. Padahal kronologis ini November 2021, 25 Juli 2022 buatlah surat seperti itu, dibawalah ke Polrestabes surat itu meminta supaya kasus adopsi ilegal itu Tidak dihentikan. dilanjutkan, oke. Ya, tapi ditolak, untungnya waktu itu Polrestabes Semarang menolak. Iya. Ya kan?
Pak Pugu waktu itu yang menemui menolak. Ya, bagus nih, ya, Saya ya. masih respon positif kepada Polrestabes Semarang sebenarnya. Karena berkat mereka juga anak ini bisa kembali. Iya. Ya kan? Cuma saya minta ayo kembali. Mungkin gini Pak ya. Jadi PPA itu memang kasusnya banyak. Pasti. Kasusnya banyak pelecehan anak. Karena sebab itu waktu saya mengerti bahwa kasus anak banyak, saya sempat dengan anak-anak mahasiswa Kota Semarang, yuk kita datangi ke daerah-daerah yang menengah ke bawah, edukasi bagian tubuh mana yang boleh disentuh, mana yang tidak. Itu pesan yang selalu saya sampaikan, ya. Pencegahan itu lebih Iya. penting daripada Betul. setelah terjadi korban. Betul. Seperti itu. Ya. Setuju itu. Itu yang selalu kita sampaikan ya. Selama ini bahwa itu pentingnya edukasi. Sebetulnya dari orang tua dan dari sekolah itu jangan pernah tabu untuk memberikan pendidikan seks terhadap anak. Betul. Kasih tahu sejak dini mana bagian tubuh yang tidak bisa diperlihatkan oleh orang, tidak boleh disentuh oleh orang. Jadi anak-anak tuh tahu. Ini mungkin tugas kita bersama selanjutnya. Iya, tugas kita sama-sama. Ya, kita sama-sama dari Lembaga Bantuan Garuda Kencana Indonesia, dari saya juga Lembaga Bantuan UIA, mungkin dari BM-PAN DKI Jakarta untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya, kita akan lakukan bersama-sama. Siap. Dan ini memang janggal sih. Dan termasuk berarti 2 orang yang suami istri tadi yang dari yayasan juga datang juga tuh harus ya diteliti nih. Teliti. Karena dia yang datangin ibu kan. Iya. Bahkan ada tantenya waktu menerima TikTok pertama kali, itu kan melapor. Iya, ke yayasan. Adik saya dibeginikan, tolong Pak. Iya. Ini pernyataan dia ya Pak. Apa katanya? Kata suami istri ini begini, jangan beritahu pengurus yayasan lainnya. Nanti saya yang urus. Akhirnya dia lewat tantenya satunya lagi, yang namanya tante itu minta TikTok. Barulah keluarga ini datang ke yayasan, menanyakan malam-malam. Ini bagaimana? Tapi waktu itu karena pemilik yayasan lagi pergi ya. Jadi hanya via telepon, ini bagaimana Pak? Malah diancam balik. Jangan tergesa-gesa. Kalau iya, kalau tidak bisa dilapor balik nanti. Ini selalu jadi pengancaman ya dari pihak-pihak terduga Betul. kepada keluarga-keluarga korban. Keluarga korban. Nggak usah gitu. Saya aja dari kemarin ngangkat berapa kasus nih, kayak kasus pelecehan anak juga yang baru-baru ini, saya digertak juga. Ada pengacaranya ngomong, dibilang itu juga ini peringatan saya juga buat Anda ya, bahwa adalah uya-kuya gitu kan. Dia nggak bilang uya-kuya sih, adalah selebritis ya yang juga ikut-ikutan mengangkat kasus ini gitu kan. Dan saya tahu dia itu lagi dalam nyalek pemilihan DPR RI. Nggak ada hubungannya bro. Gue ngelakuin ini dari 2 tahun yang lalu. Gue nyalek baru awal tahun ini. Emang kalau orang nyalek nggak boleh berbuat baik? Buka mata lo. Ini saya juga suka kesel nih orang kayak gini nih. Semua dialih-alihin ke politik, ya kan? Saya dibilangnya gara-gara saya cari muka. Enggak. Saya mengangkat kasus apapun di sini tidak pernah hanya ngangkat kasus dan habis itu buang bola liar. Kita terus urus kawal kasus ini sampai selesai. Dari dulu, gue kadang-kadang juga bingung gitu kan. Orang kalau udah nggak bisa berkata-kata apa lagi, larinya ke politik. Iya. Emang kalau caleg nggak boleh berbuat baik, ya kan? Ini kadang-kadang gitu, apa pengancaman terhadap korban. Sama juga di kasus yang lagi ditangani juga, keluarganya lah mulai ada ancaman-ancaman secara halus gitu kan. Dan ditakut-takutin maka dilapor balik. Lapor aja balik. Ya kan? Suka begitu emang. Suka begitu, jangan pernah takut. Dan tapi untung nih ada yang dampingin kan, jadi Iya. Bapak sama Mbak ini jadi kawal terus kan. Pasti maksudnya. Tapi udah kelihatan. selesai ini. Tapi kelihatan dari gejala-gejala tadi mengintimidasi dan lain sebagainya, ya kan, mendatangi bapak kandung dan lain sebagainya, itu adalah proses bahwa mereka sebetulnya ketakutan, ya kan. Oke, intinya ini aja. Polrestabes Semarang yang melihat kasus ini mungkin bisa memberikan jawaban lagi kepada pihak lembaga badan hukum sudah sampai mana. Mungkin mereka juga sudah menjalani kasus ini, tapi mungkin ada yang belum dikasih tahu gitu kan. Mungkin dari Bapak Gubernur Jawa Tengah berarti ya. Gubernur Jawa Tengah, Pak Ganjar Pranowo bisa ada perhatiannya buat kasus ini. Dari Kapolri juga ya. Kalau Polrestabes Semarang, Iya. karena saya kan yang aktif ya Pak, Iya, yang iya, menanyakan kepada Bu Kanit bagaimana, Iya, sampai di mana? iya. Oh kemarin penyidik sudah sampai ke asal dari istri sahnya ini sampai mendatangi Iya. ke sana. Karena begini Pak, Iya. polisi kesulitan mendapat wajah orang ini. KTP-nya semuanya kesulitan. Iya. KTP itu diperoleh di waktu mereka menikah pertama kali di KUA di asal dari istri sahnya. Nah, itu baru dapat. Namanya siapa sih? DPO-nya? Dia berganti-ganti nama Pak, Adib Gofar ya Apa? aslinya. Nama di KTP-nya siapa? Nanti saya Nah itu KTP-nya ada di penyidik. Orang ganti-ganti nama tuh jadi pertanyaan besar loh. Kalau banyak aliasnya ya. maksudnya ini kan penyidik PPA Bogor itu kan kesulitan waktu ingin menetapkan DPO, kesulitan karena nggak punya foto. Ya.
Dicarilah itu ke Dukcapil. KTP ada, Ada. fotonya nggak ada. Hah? Kok bisa? Di Dukcapil KTP ada, foto nggak ada. Fotonya nggak ada. Itu mah Abdi Ghafar. Tapi udah dikonfirmasi kepada korban bahwa orangnya itu bukannya. Nah, karena saya berinisiatif Iya, tuh iya. Mas. Jadi saya coba buka dari Facebook let call tersebut. Iya. Nah, Terus dari apa Facebook bisa itu saya Iya, coba saya tunjukkan juga beberapa wajah pria ke dia. Iya. Yang ini kah, yang ini kah, yang ini kah, sampai banyak dapatlah itu orang. Pasti, tapi dia udah pastikan ini orangnya. Iya. Orangnya pasti ini. Yakin ini ya? Iya. Tapi mungkin agak lebih Iya. gemuk. Iya, sekarang lebih gemuk ya. Oke. Kalau foto-foto istrinya nggak ada, nanti gitu. Foto istrinya ada di Polrestabes Semarang. KTP-nya ada di sana. Iya. Itu terlihat jelas kalau KTP-nya. Iya. Istrinya hilang juga berarti? Ya, ikut pegangin dia. Iya, hilang. Yang pertama ikut, yang istri Siapa saya. nama istrinya sih? Ibu Ari. Ibu Ari. Iya. Tapi nama lengkapnya Ibu A. siapa? Lebih jelasnya di Polrestabes Semarang. Oke. Coba mungkin bisa di atensi juga dari Polrestabes Semarang, mungkin biar kasus ini cepat. Iya. Karena adopsi ilegal ini kalau didiamkan bahaya. Bahaya sekali. Ngeri, karena ini berhubungan dengan anak-anak. Apalagi anak-anak yang jadi korbannya seperti ini kan. Kita khawatir ada anak-anak lain. Anak lain. Atau jangan-jangan memang ada anak-anak lain gitu kan. Nah, diduga maksudnya. Dan takutnya kan. Dan pertanyaannya, di korban si orang yang DPO ini, si Adib Ghafar tadi, apakah hanya anak ini korban aja? H atau ada anak korban yang lainnya? Tapi di rumah itu cuman kamu ada anak perempuan, adik? Iya. Iya, pada saat itu cuman kamu ya? Di rumah itu ada foto-fotonya kah, Non? Ada. Nggak ada. Karena rumah itu kosong berarti. Ada, masih ada yang Masih dua ada. istri kirinya. Istri, ada berapa sih istri dia? Kurang tahu kita, tapi lebih dari 3 lah. Di rumah itu ada 3. Istrinya. Terus kita ada yang rumah satu lagi waktu itu istrinya juga Punya anak. Punya anak juga, cuman udah nggak tinggal di situ. Terus ada Terus rumah ada satu satu rumah lagi, lagi. tapi kosong. Jadi lumayan isinya banyak. Istri-istri yang lain mengetahui nggak sih kasus ini? Kita sih kurang tahu ya. Iya. Tapi yang jelas yang tinggal di lokasi itu adalah ada istri yang tahu, istri sirihnya. Yang waktu itu kita mendatangi ya. Waktu penangkapan itu maksudnya. Iya. Nah, Ada yang janggal nih. Ya coba. Jangan. Iya. jadi waktu penangkapan itu kan ada 2 orang perempuan itu. Nah, ketika ditanya oleh penyidik PPA Bogor, Anda siapa? Kami karyawan. Oh, ngakunya. Karyawan. Kita lakukanlah penggeledahan. Nah, itu udah mulai menghalang-halangi tuh. Cuman kalau menghalangi, unit PPA ngancam kalau menghalangi nanti kena ya. Jadi kalau penggeledahan. Nah, sebelum penggeledahan itu ditanya, Ibu kenal nggak sama anak ini? Nggak kenal. Iya. Ditanya sama anak ini, Iya. Dek kenal nggak sama Ibu? Kenal. Siapa namanya? Ibu T. Iya. Kenal dia, istri bapak. Iya. Nah, pas lakukan penggeledahan, ini belum ngaku nih masih Iya. ngakunya masih Karyawan. Iya. Ketemulah oleh penyidik surat Nikah siri. Oke. Baru udah diam habis itu. Bilang apa akhirnya itu si T itu? Saya takut. Mau nggak mau Karena ngaku. begitu. Iya. Mau nggak mau ngaku, terus dia bilang apa? Kenapa kamu bilang karyawan? Padahal kamu istrinya. Saya takut, Pak. Saya tahu apa-apa. Ya, Si T ini tinggal bersama dengan anak ini selalu di rumah itu. Bahkan dia yang membantu, anak ini yang membantu bikin roti. Si T ini kan jualan roti. Kerjanya apa sih si Abdi Iya. Ghafar ini? nggak tahu gitu. Hah? Nggak tahu. Menurut penyelidikan, Enggak tahu, kita belum tahu. Yang kami waktu itu yang saya temukan di situ dia banyak produk-produk, dia itu bisnis online. Hah? Bisnis online. Jualan apa? Macam-macam, baju kayak gini juga nih apa? Furnitur segala macam. Ngeri loh, saya jadi ngelihat nih, ini siapa orang ini? Cuma Apa bukannya indikasinya, sempat kerjanya begitu, dia apa? kayak tukang besi. Ah. Jadi kalau waktu saya pernah tanya ke Polrestabes ke Semarang, Bu, sebenarnya kerjanya apa sih, Bu, ini orang? Kelihatannya di Madura dia tukang rosok besi. Makanya saya nggak tahu nih orang apa. Gitu loh. Oke, kakaknya pelaku yang waktu itu bawa dia ke Madura itu sudah bisa diminta keterangan juga? Kelihatannya belum diminta keterangan. Itu belum kayak Harus dong ya kan? harusnya. Itu yang saya bilang Mas Surya, ini Iya. kenapa sih kok nggak jalan-jalan? Ya ini loh banyaknya. Nah, foto si Ghafar ini ditemuin di Facebooknya siapa? Let call. Si Pamen TNI ini? Yes. Ada dalam rangka apa waktu di situ? Berteman sih. Berteman. Dan kita kan memang waktu itu kan karena kita kesulitan foto nggak ada, mau DPO bagaimana? Saya coba berinisiatif membuka Facebook itu, kemudian menunjukkan ke dia.
yang mana, yang ini kah, yang ini kah, yang ini, ketemulah foto itu Kak. Terus Dia langsung mengakui. kita kirim ke Polres Bogor. Tapi sudah Dikonfirmasi. konfirmasi sama ADH bahwa itu Iya. dia orangnya. Iya. Dan sudah dikonfirmasi juga oleh Polres Bogor ke istrinya. Itu orangnya. Tuh, itu orangnya. Cuman memang sekarang lagi udah lebih apa? Lebih gemuk. Lebih gemuk ya. Lebih gemuk, lebih gemuk. Lebih gemuk. Oke. Jadi yang hilang sekarang adalah dia dan istri pertamanya Iya, pertama. yang ikut melakukan, Ikut memegangi dia. Oke, kamu cita-cita jadi apa? Dokter, Dokter. Biar apa? biar bisa nyembuhin orang-orang yang sakit. Oke, masih mau jadi dokter, Sen? Iya, Kamu sekarang sekolah kelas berapa? kelas 6. Kelas 6. Jadi kamu jadi dokter. Ini amin. Ya. Amin. Jadi dokter. Sekarang kelas 6 ya. Sekolahnya harus pintar ya. Iya, Semangat tetap ya. iya. Ibunya sudah meninggal Kak Uya. Ibu sudah meninggal. Sejak usia 4 tahun ya. Nenek yang bekerja tukang sapu membesarkan anak ini. Ya, pokoknya kamu harus jadi dokter. Jadi orang sukses. Kamu sekarang umur berarti berapa tahun? 12. 12 tahun. Dokter sekitar berarti 13 tahun lagi kamu bisa jadi dokter. Oke? 12-13 tahun jadi dokter nanti. Biar orang-orang berobat sama kamu, sayang. Amin. Kamu hobinya apa, sayang? Nyanyi. Nyanyi. Nyanyi lagu apa sukanya? Lagu K-pop gitu. Gimana yang lain K-pop apa? Sama kayak kakak Cinta juga, anak om juga suka K-pop. Istri om juga suka K-pop. Apa? Lagu apa? BTS? Iya. Blackpink? Yes. Apa yang apa judulnya apa? Rungkat atau apa? Judulnya apa yang BTS yang mana? Fake love. Oh, Fake Love, Fake Love, Good iya. love, good love. Fake Love, ente nah, itu rungkat ya, iya. Ya udah, nanti jadi dokter, jadi penyanyi juga ya sayang ya. Mungkin ini juga mengedukasi masyarakat Iya. supaya nggak gampang menyerahkan anak Oh, dengan iya. iming-iming disekolahkan. Iya, ini sekarang saya nggak ngerti, banyak orang sakit sekarang di Indonesia. Iya. Dan kalau emang Mas. ini benar terjadi, ini penyakit yang kronis banget. Banget. Dia mengadopsi anak untuk diperlakukan seperti itu tuh kan berarti tujuannya kan langsung kan. Iya. Ini udah keterlaluan. Dan Padahal istrinya banyak. Istrinya banyak. Ini sakit, makanya kalau nggak ketangkep kan. dan yang istrinya juga sakit, yang ikut pegangin itu sakit. Sakit juga. Dan begitu juga, ya kan? Dia kan tahu undang-undang harusnya. Tahu. Tetap prosedur harusnya. Iya kan? Ini kan unprocedural. Beliau SH. Sarjana hukum lagi. Yes. Oke, ini harus tindakan secepatnya. Kasus ini harus jalan secepatnya di Polrestabes Semarang. Amin. Ya, ini sebenarnya nggak perlu ada hubungannya sama Bogor lagi nih, karena Bogor udah kasus yang berbeda kan. Udah DPO. Udah. Iya kan? Oke, ya udah. ADH sabar, sukses. Kamu tetap semangat kan? Iya. Nggak sedih lagi kan? Enggak. Nggak benar? Mesti kita main kucing, kamu suka kucing kan? Ya, oke. Mbak Endri, terima kasih. Ya, Ibu juga terima kasih tetap dampingin anak ini. Dan Mas Firman, Ya. saya juga terima kasih sedalam-dalam ini atas apa yang sudah dilakukan sama LBH Garuda Kencana Indonesia ini. Maksudnya boleh satu statement? Boleh. Bagi ini sebenarnya yang kasus begini itu banyak. Maksudnya. Banyak sekali. Banyak sekali korbannya. Bagi Anda korban kekerasan seksual yang tidak berani melaporkan kasus ini Ya. kepada kepolisian, Ya. takut dengan ancaman-ancaman, silakan hubungi Garuda Kencana Indonesia Yes. atau Mas Uya. Lembaga Bantuan Rupiah. Nanti kita Jangan sama-sama. takut, Ya. laporkan. Ya, kita Lawan. sinergi ya. Apalagi anak-anak nih, karena udah tahu undang-undang pelecehan atau pencabulan terhadap anak ini nggak butuh saksi-saksi banyak, cukup keterangan korban yang tidak berubah-ubah, visum dan juga psikolog. Udah itu cukup. Jadi itu. Jadi, ya. Terima kasih banyak sekali lagi. Silahkan kasih komen. Saya ingin dari sini kita belajar dari kasus ini. Mulailah ajari anak kita pengetahuan seks sejak dini. Bagian tubuh apa saja yang tidak boleh diperlihatkan orang dan tidak boleh dipegang orang. Jadi anak-anak semua tahu. Jangan pernah tabu, ini bukan hal yang tabu kok ya. Kita bicarakan. Terima kasih banyak. Saya Uya Kuya atau Surya Utama pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan jaga kita semua. Kuatkan kami dari cobaan. Hanya kepadamu Tuhan kami kan berserah. Kita pasti kuat.
Indonesia, jangan menang.